Di dalam sebuah stadion sepak bola, pertandingan antara dua rival abadi telah dimulai. Para penonton menikmati setiap detiknya dan memberi dukungan kepada tim masing-masing. Namun, ada seorang pria tertentu yang tampak ketakutan. Dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, bahwa stadion akan meledak jika tingkat kebisingan melebihi 100 desibel. Di dalam stadion terdapat indikator yang menampilkan tingkat kebisingan. Ketika pria yang tampak takut ini sedang berbicara di telepon tentang kemungkinan ledakan, seorang penggemar mendengar dan menanyakan masalah tersebut. Dengan pandangan cemas, pria itu mengungkapkan segalanya tentang kemungkinan ledakan. Dia kemudian mengatakan bahwa jika gol dicetak, tingkat kebisingan pasti akan meningkat. Mendengar ini, penggemar menjadi khawatir, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus mencegah terjadinya gol sampai peluit akhir. Sayangnya, tim tuan rumah mendapatkan penalti. Kekacauan hampir terjadi, tetapi tepat pada waktunya, sang penggemar dengan penuh kepahlawanan berlari ke lapangan dan menendang bola. Hal ini menunda ledakan untuk sementara waktu, tetapi apakah dia bisa menunda sampai peluit waktu penuh berbunyi? Setelah itu, film berlanjut ke kilas balik. Di kedalaman samudra, di sebelah timur Hiroshima, sebuah kapal selam Korea yang bernama HALA sedang melintas. Di dalamnya, terdapat beberapa perwira angkatan laut yang berusaha melindungi negara mereka dari serangan. Pemimpin kelompok tersebut adalah Kang. Dia adalah pria yang sama yang ketakutan dalam adegan pertama. Sayangnya, suatu hari mereka menjadi sasaran tembakan hebat saat kapal selam musuh mulai menyerang dengan rudal. Kang menenangkan krunya dan berusaha sebaik mungkin untuk membimbing mereka menuju keamanan. Tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, HALA menabrak dasar samudra. Kemudian, adegan langsung maju setahun dan Kang, yang masih hidup, telah memulai kehidupan normal. Dia telah pensiun dari tugasnya dan sebagian besar waktu dihabiskannya bersama istrinya, Yo Jong, dan putrinya, Seo. Suatu hari, saat dia menuju konferensi pers, tiba-tiba dia menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Orang di ujung telepon tersebut menjelaskan bahwa bahan peledak telah ditanam di sebuah taman bermain, dan juga di rumah seorang mayor. Dia kemudian meminta Kang untuk memilih satu lokasi di antara kedua lokasi tersebut, tetapi seperti yang diharapkan, Kang menutup teleponnya. Setelah itu, Kang menghadiri konferensi pers di mana dia ditanyai tentang bencana kapal selam yang menewaskan banyak anggota krunya. Salah satu reporter bahkan bertanya kepada Kang, apakah dia melakukan sesuatu untuk membantu situasi tersebut. Namun, dia tidak menjawab dan tetap diam. Selanjutnya, mayor menerima paket di rumahnya dan ketika dibuka, dia menemukan sebuah bom di dalamnya. Pada saat yang sama, bom lain ditemukan di taman bermain seperti yang disebutkan oleh penelepon anonim tersebut. Sayangnya, sebelum mayor bisa bereaksi, bom meledak melukai seluruh keluarganya. Dalam adegan berikutnya, istri Kang, Yo Jong, menerima telepon yang memberitahunya untuk segera datang ke taman bermain. Kemudian, si pembom menelepon Kang dan memerintahkannya untuk menginstal sebuah aplikasi di teleponnya. Dia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan memblokir semua panggilan dan pesan lain kecuali dari dia. Kang tentu saja menganggap semuanya tidak masuk akal, dan menolak untuk mematuhi perintah tersebut, tetapi ketika si penelepon mengancam akan meledakkan bom berikutnya, dia buru-buru menginstal aplikasi tersebut. Begitu dia melakukannya, dia menerima lokasi berikutnya yang akan dibom. Untuk kengeriannya, itu adalah stadion sepak bola terbesar di kota, Asiatic Main Arena. Sebelum menutup telepon, si pembom memperingatkan Kang untuk tidak memberitahu polisi dan memberinya waktu 60 menit untuk menyelamatkan orang-orang di stadion. Kang tidak membuang waktu dan bergegas ke Asiatic Main Arena di mana sebuah pertandingan sepak bola klub sedang berlangsung. Dia masuk ke dalam stadion dan segera panik setelah melihat jumlah penonton yang begitu banyak. Selain itu, mencari bom kecil di dalam jangka waktu tertentu juga hampir tidak mungkin. Tepat pada saat itu, si pembom menelepon Kang dan memberikan beberapa instruksi. Pertama, bom bekerja berdasarkan suara. Jika kebisingan di dalam stadion mencapai 100 desibel, bom akan aktif. Si pembom juga mengungkapkan bahwa bom tersebut berada di area duduk VIP. Sementara itu, seorang reporter berita, Oh Dae, mendengar Kang berbicara dengan si pembom. Dia mengenalinya sebagai kapten dari kapal selam HALA yang terhancur, dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Kang hanya menyebutkan bahwa sebuah bom akan meledak jika mereka membuat terlalu banyak kebisingan sebelum pergi. Mendengar ini, Oh Dae menjadi ketakutan dan mulai memikirkan ide-ide tentang bagaimana mengendalikan kerumunan. Ketika tidak ada yang muncul, dia menutup mulutnya dan bergegas ke
lapangan dalam upaya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Rencananya berhasil untuk sementara waktu dan kerumunan menjadi hening, tetapi segera dia dibawa pergi dan pertandingan dilanjutkan. Sementara itu, Kang masih dalam perjalanan ke area duduk VIP yang berada di sisi yang berlawanan dari stadion. Sayangnya, pada saat yang sama, pertandingan memasuki babak adu penalti dan seorang pemain mencetak gol. Hal ini membuat kerumunan menjadi histeris dan tingkat suara dengan mudah melebihi 100 desibel sehingga mengaktifkan bom. Segera setelahnya, dengan penuh kekhawatiran, Kang mencapai lokasi tersebut dan mulai mencari-cari ruangan secara sembarangan. Untungnya, dia menemukan bom di dalam sebuah akuarium dan mengeluarkannya. Kemudian, dia meminta semua orang di area VIP untuk evakuasi. Semua orang patuh dan mereka bergegas ke tempat yang aman. Namun, ada seorang anak yang tertinggal dengan waktu bom hanya 5 detik. Kang, yang sudah keluar, melihat ini dan bergegas menyelamatkan anak itu. Dia melindungi tubuh anak tersebut dengan tubuhnya sendiri. Dan pada saat yang sama, bom meledak. Untungnya, keduanya selamat. Dan saat Kang keluar dari ruangan tersebut sambil memegang anak kecil itu, semua orang memberikan tepuk tangan dengan penuh penghormatan. Kemudian, saat Kang meninggalkan stadion, dia kembali menerima telepon dari pembom yang mengungkapkan target berikutnya. Ternyata, targetnya adalah resor kolam renang lokal yang selalu dipenuhi orang. Waktu hitung mundur juga dimulai, yaitu 60 menit tepat. Karena resor tersebut sangat jauh, Kang meminta reporter Oh Dae untuk meminjam mobilnya untuk hari itu. Oh Dae setuju, tapi dengan syarat dia boleh ikut. Kang sebenarnya tidak ingin membahayakan siapapun, tetapi karena waktu terbatas, dia setuju. Di sisi lain, ketika Seol pulang sendirian, dia diculik. Sementara itu, Kang menunjukkan kemampuan mengemudi yang luar biasa dan berhasil mencapai resor dalam waktu singkat. Namun, dalam prosesnya, dia melanggar semua aturan lalu lintas yang bisa dibayangkan. Saat itu, Kang menerima telepon dari pembom, dan kali ini dia juga menerima sebuah gambar. Gambar tersebut adalah putrinya, Seol, yang telah diikat dan ditempatkan di dalam mobil hitam. Gambar tersebut mengguncang Kang, tetapi dia dengan cepat mengumpulkan diri dan fokus pada tugas yang ada di hadapannya. Dia kemudian pergi ke kolam renang, tetapi sebelumnya memerintahkan Oh Dae untuk mencari mobil hitam. Tak lama kemudian, Kang mulai mencari bom di sekitar area tersebut. Dia curiga bahwa bom tersebut berada di dalam air seperti sebelumnya, dan mengherankan, dia benar. Untuk melihat lebih dekat, Kang menyelam ke dalam kolam dan mencoba untuk menonaktifkannya. Di tempat lain, di taman bermain, istrinya, Yo Jong, tiba di tempat kejadian dengan memakai pakaian pelindung bom. Ternyata, dia adalah salah satu penyusun bom terbaik di kota, dan itulah sebabnya dia dipanggil. Sayangnya, ketika dia mencoba berkonsentrasi, pasangan yang tinggal di apartemen di dekatnya membuat kebisingan yang keras. Hal ini mengaktifkan bom dan waktu mulai berdetak. Pada saat ini, kita melihat adegan di dua tempat, kolam renang dan taman bermain, di mana suami dan istri berusaha menonaktifkan bom. Situasinya tegang di kedua tempat tersebut dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melindungi bom dengan tubuh mereka sendiri, berharap bisa menyelamatkan orang-orang. Namun, ketika waktu hitung mundur habis, tidak terjadi apa-apa. Petugas di taman bermain menganggapnya sebagai lelucon, tetapi tepat pada saat itu, Kang menerima telepon yang terhubung dengan waktu hitung mundur di dekat istrinya. Sekarang, keduanya dapat saling mendengar. Yo Jong juga dapat melihat gambar putrinya yang diculik di dalam waktu hitung mundur. Kemudian, pembom berbicara dan mengungkapkan bahwa sebuah bahan peledak besar ditempatkan di bawah tanah tempat Yo Jong berdiri. Dia bisa berlari, tetapi jika dia melakukannya, Seol akan terbunuh. Kang, yang mendengar semuanya, memohon kepada istrinya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bergerak sedikit pun. Sebentar kemudian, terjadi ledakan besar yang melemparkannya beberapa meter jauh. Di tempat parkir, Oh Dae menemukan mobil hitam yang dia cari dan dengan cara apapun membuka pintunya. Tetapi begitu dia melakukannya, terjadi ledakan kecil yang menyebabkan dia terluka ringan. Kang juga tiba di tempat kejadian, tetapi tidak menemukan tanda-tanda putrinya di dalam mobil. Dalam adegan berikutnya, akhirnya ditunjukkan dalang di balik semua serangan teror tersebut. Dia adalah Tae Seong, mantan angkatan laut yang menjadi bagian dari kapal selam Hala ketika diserang. Saudaranya juga berada di dalam kapal selam tersebut tetapi meninggal pada hari yang fatal itu. Sekarang, Tae Seong melakukan semua ini untuk membalas dendam pada pemerintah dan Kang atas keputusan sewenang-wenang mereka. Di tempat lain, petugas kepala bagian kota, Yang Han, mendapat informasi tentang ledakan di taman bermain. Dia juga diberitahu bahwa penjinak bom, Yo Jong, masih hidup yang membuatnya menjadi target jelas bagi pembom. Oleh karena itu, Yang Han meminta sopirnya untuk membawanya ke rumah sakit
sakit segera. Tetapi sebelum mereka sampai, Tae Seong masuk ke ruang medis Yang Yo dan membunuh pengawalnya. Di sisi lain, Kang dan Oh Dae pergi untuk bertemu dengan seorang mantan perwira angkatan laut dan menanyakan keberadaan Tae Seong. Orang tersebut memberi mereka sebuah alamat dan pencarian pun dimulai. Setelah beberapa saat, Kang masuk ke rumah pelaku, di mana dia menemukan banyak bahan yang berserakan. Bahan-bahan tersebut sama dengan yang digunakan untuk membuat bom. Saat itu, Kang menerima telepon dari Tae Seong yang menyalahkan dia atas kematian rekan kerjanya yang lain. Kang berusaha sebaik mungkin untuk membenarkan dirinya, tetapi Tae Seong tidak mendengarkan dan mengusulkan mereka bertemu di Hotel Mist. Setelah itu, menyamar sebagai seorang dokter. Tae Seong membawa Yo Jong keluar dari kamarnya dengan kursi roda ke lorong. Sementara itu, Yang Han juga tiba di sana tetapi gagal mengenali pelaku. Dia malah pergi langsung ke kamar Yo Jong dan menemukan pengawalnya tergeletak mati di lantai. Ketakutan, dia memerintahkan sopirnya untuk memindai seluruh area mencari Tae Seong. Sopir tersebut menemukannya dan pertarungan pun dimulai. Tetapi dalam prosesnya, dia terbunuh, memungkinkan Tae Seong melarikan diri dengan Yang Yo. Sementara itu, Kang yang khawatir menelepon Yang Han dan menjelaskan seluruh situasi padanya. Dia juga mengungkapkan tentang bahan terkait bom yang ditemukan di rumah pelaku. Tak lama kemudian, Kang dan Oh Dae tiba di Hotel Mist dan mulai mencari pembom. Tetapi sebaliknya, mereka menemukan Seol kecil yang sedang tidur di sofa mengenakan jaket yang dilapisi bahan peledak. Sementara itu, Yang Han dan timnya memeriksa rumah pelaku dan menyimpulkan bahwa bahan peledaknya terhubung dengan chip yang berbeda dan sulit untuk diredam. Di tempat lain, Tae Seong memasuki aula seminar di Hotel Mist, mengenakan jaket lain yang penuh dengan bahan peledak dan menyapa kerumunan. Mendengar suaranya, Kang bergegas ke aula dan menghadapinya. Dia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan pembom, tetapi tidak berhasil. Tae Seong terus menuduh Kang atas kematian saudaranya, Tae Ryong, dan beberapa perwira lainnya. Dia juga meremehkannya karena memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Setelah itu, kita dibawa ke kilas balik. Sudah 11 hari sejak kapal selam Hala terdampar di dasar laut. Tae Ryong terlihat berbicara dengan saudaranya dan menyebutkan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada Kapten Kang dan kemampuannya untuk menyelamatkan mereka. Pada saat itu, Kang menerima pesan telegram dari markas, menyatakan bahwa butuh sekitar 15 hari bagi bantuan untuk tiba. Dengan hanya tersisa 19% oksigen di dalam kapal selam, perwira angkatan laut mulai panik. Oleh karena itu, untuk mengendalikan situasi dan menyelamatkan sebanyak mungkin perwira, Kang mengajukan rencana. Dia memotong seutas benang menjadi berbagai panjang dan memberitahu perwira bahwa siapapun yang mendapatkan benang yang lebih panjang akan selamat, sementara yang lain harus mengorbankan diri. Satu persatu, para perwira mulai menarik benang dari tangan Kang dan membiarkan takdir menentukan kelangsungan hidup mereka. Tae Seong mendapatkan benang yang lebih panjang sementara saudaranya, Tae Ryong, menarik benang yang lebih pendek. Hancur, Tae Seong mencoba protes terhadap kapten, tetapi dia dipaksa menjauh. Kemudian, tepat di depan matanya, Tae Ryong dan orang-orang lain yang mendapatkan benang lebih pendek dipaksa meninggalkan tempat itu. Kembali ke masa sekarang, Tae Seong memberitahu Kang bahwa istrinya terjebak di dalam mobil yang diparkir di luar hotel. Sekarang, dia hanya memiliki 3 menit untuk menyelamatkan putrinya dan istrinya. Dia juga menyebutkan bahwa Kang perlu mengambil jaket yang dikenakannya di dekat keduanya untuk menonaktifkan pengatur waktu. Dengan waktu berdetik, Tae Seong membuat situasinya semakin sulit dengan menyerang Kang. Keduanya saling berhadapan sejenak, tetapi pada akhirnya, Yang Han tiba dan menembak mati Tae Seong. Setelah itu, dengan hanya sekitar 90 detik tersisa, Kang melompat dari lantai atas Hotel Mist dan berhasil mencapai istrinya. Dia kemudian menonaktifkan bom tepat waktu dan menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, hanya tersisa 23 detik di pengatur waktu. Jadi, tanpa peduli dengan hal lain, dia mengemudikan mobil ke dalam bangunan dan akhirnya mencapai putrinya. Kemudian dia keluar dari mobil dan menonaktifkan bom tepat sebelum meledak. Pada adegiran terakhir, Kang menerima kesalahannya dan bertanggung jawab atas kematian para perwira di depan media. Dia menyebutkan bahwa insiden itu terjadi karena keputusan-keputusan bodohnya dan bahwa seharusnya dia bertindak dengan lebih bijaksana. Film berakhir dengan Kang mengunjungi nisan para prajurit yang meninggal dan memberikan penghormatan terakhir kepada mereka.